Ini yang jarang dimanfaatkan. Dan saya selalu berikan masukan pada Basnas. Kalau butuh sesuatu, saya mau tanya dulu, ZIS itu artinya apa? ZIS. Z-I-S. Z-I-S. Apa kepanjangannya? Zakat, infak, sedekah. Kita taunya itu mengeluarkan saja. Tapi distribusinya nggak didalami. Padahal mungkin ada hak kita di situ. Dan bukan aib kita mengambil itu. Bukan aib. Jadi nggak semua orang ngambil zakat itu fakir miskin. Bukan. Tidak semua orang ngambil infak itu bagian dari orang lemah. Bukan. Buktinya apa? Orang tua nggak boleh dizakati. Tapi harus diinfaki. Istri, ibu kalau dapat dari suami namanya apa? Uang bulanan itu yang dikasih namanya apa? Nafkah. Nafkah itu, Bu, singkatan dari infak. Singkatan dari infak namanya nafkah. Itu ada di Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kata Allah, infak wajib suami yang pertama itu pada istri dan keluarganya. Karena orang kita suka menyingkat-nyingkat, maka disingkat jadi nafkah. Ikomat jadi komat. Adi jadi di, ade jadi de, sini de. Ya, itu singkatan, asalnya itu infak. Infak itu nanti dibagi 3. Ada infak untuk keluarga, inti, istri dan anak-anak. Ada infak untuk orang tua dan kerabat. Ada infak umum fi sabilillah. Infak. Zakat itu 8 golongan. Siapa 8 golongan ini? Ya, Quran surah 9 ayat ke-60. 1, fakir. Ini memang yang sudah tidak ada pekerjaan. Ini nggak masuk kualifikasi ya. Semua, saya, kita, Anda tidak. Nggak ada pekerjaan, tidak punya kemampuan bekerja, kebutuhan banyak. 2, miskin. Miskin itu punya aktivitas pekerjaan, tapi tidak mendukung, tidak mencukupi kebutuhan. Nanti babnya akan ditarik lagi pada pengelolaan. Kenapa nggak cukup tuh? Makanya nanti ada yang masuk kepada bab zakat, ada yang masuk pada bab infak. Dibagi 2. Ada miskin karena memang pekerjaannya tidak berimbang dengan kebutuhan dan butuh support. Ada yang kedua, kalau yang pertama ini zakat yang dikeluarkan, yang kedua ini adalah support untuk mengangkat dia menjadi lebih stabil. Ya, misal pengen usaha gitu kan, atau misalnya terima gaji yang diberikan, tapi ini wajar, ini anak ada sekolah, ini ada kebutuhan rumah tangga, nggak cukup nih, ada support lewat mana? Lewat infak, bukan dari zakat. Dan bukan aib ketika menerima itu. Bukan aib. Coba maaf nih, kalau ustadz ceramah itu, biasanya dikasih apa tuh amplopnya? Infak. Ya kan? Masjid itu ada kotak apa namanya? Infak. Dan sebagian dari infak itu kan diberikan pada siapa? Ada pengajar, ada anak belajar, ada orang untuk beasiswa. Bukan aib. Jadi maksud saya, kalau nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pinjaman, kerjasama dengan ZIS dibandingkan dengan pinjam online. Ya sama. Kalau ada ingin penguatan program, boleh kerjasamakan. ZIS itu punya porsinya. Saya sampaikan kepada teman-teman di Basnas, ada konsep yang tidak tepat sekarang. Kalau dari Nabi, diambil dari kewajiban orang yang wajib mengeluarkan zakat dan infak, di tempat itu, lalu disalurkan di tempat itu dulu. Misal, zakat infaknya Pekanbaru, disimpan di Basnasnya Pekanbaru. Itu kalau versi Nabi, jangan di-store ke pusat dulu. Diselesaikan kebutuhan di wilayah Pekanbaru. Nanti koordinasi. Ya. Jadi kalau misalnya di Madinah Umar ini megang kendali, Umar koordinasi. Ya. Mana panglimanya? Datang. Mana bagian kementerian? Datang. Berapa bagian dari porsi ini yang harus disalurkan kepada, ini sudah ada kualifikasinya. Ini fulan. Zaman Utsman itu semua militer, baik darat, termasuk angkatan laut, udara belum ada, darat dan angkatan laut, itu tidak ada yang berpikir tentang keluarganya. Karena semua kebutuhannya terpenuhi. Di atas kebutuhan pokok. Dari mana posnya? Baitul Mal. Baitul Mal itu posnya apa? 2.
bagi Anda yang sudah mengenakan seragam ini, itu masuk kategori mujahid fi sabilillah. Dapat bagian ke-8, wa fi sabilillah. Saya selalu katakan pada teman-teman, kalau sudah menggunakan seragam ini, ibu bangga bu, suami ibu bu. Ya, dan teman-teman Anda mesti bangga, yang muslim ya saya katakan. Ini seragam Anda kebanggaan. Bukan cuma saat Anda jadi kesatria di langit. Catat pesan saya ini. Bukan saat sekedar Anda menjadi kesatria di langit. Tapi ini dibawa sampai di hadapan Allah ketika saat dihisab. Dibawa sampai hari kiamat jadi kebanggaan saat dihisab. Perhatikan baik-baik. 3 golongan. Yang dalam hidupnya tercatat pejuang akhirat. 1, ulama. Yang mengajarnya ikhlas karena Allah. Bukan ulama pencari dunia ya. Ulama yang mengajar ikhlas karena Allah. Jadi ada ulama ahli kitab, ada ulama ahli proposal. Nah, itu ada ya. Kedua, pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. Quran surah 9 ayat 122. Pencari ilmu yang diniatkan untuk ibadah. Keluar ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar di Mesir, ke Libya, ke Tripoli, ke Tunis. Supaya pulang jadi ustadz. Jadi ulama, ngajar masyarakat. Itu fi sabilillah. Kalau wafat sedang belajar, itu meninggalnya syahid. Ulama mengajar, wafat, lillah karena Allah, itu syahid. Syahid akhirat. Jadi dikuburkannya, dimandikan sama seperti orang biasa, tapi nilainya syahid. Ketiga, ini yang harus diviralkan di kalangan teman-teman. Anda yang menggunakan seragam-seragam untuk menjaga ketahanan, keamanan bangsa dan negara. Ini pakaiannya pakaian perjuangan. Makanya resolusinya resolusi jihad. Jadi mesti ada kebanggaan pakai ini. Saat di kantor, saat terbang. Makanya jaga itu pakaian takwa Anda. Jangan pakai seragamnya untuk maksiat. Jangan pakai korupsi. Jangan terjebak riba. Jangan pakai untuk menipu. Karena ini kebanggaan saat pulang. Saya pakai baju ini, Anda pakai baju itu. Di mana ayatnya? Surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, ketahanan dan diniatkan ibadah, ini poinnya. Diniatkan ibadah karena Allah, itu fi sabilillah. Nanti babnya di Riyadhus Shalihin dari 1896 hadis yang ada di dalamnya. Lihat bab pertama tentang ikhlas. Orang yang pakai seragam, kata Nabi, berjuang dan dia niatkan karena Allah. Dia jaga bela negara, tapi dia niatkan karena Allah. Itu ketika wafat fi sabilillah. Nah, fi sabilillah itu di masa lalu mendapat bagian zakat. Bukan karena fakir, bukan. Bukan karena miskin, bukan. Karena harus dipenuhi keadaan rumah tangganya, supaya saat dia berjuang tidak berpikir tentang anaknya sekolah lagi. Tentang istrinya bagaimana dapurnya harus bisa menyala.